Jadi di episode kali ini benar-benar kisah nyata yang dialami oleh rekan saya sendiri ya, teman saya sendiri, karena emang beliau itu hobinya itu kan camping ya, dimana hobinya itu mendaki gunung, camping, bahkan dalam 1 bulan itu beliau itu bisa sampai 2 kali camping ya. Nah, di suatu hari beliau itu memutuskan buat camping lah, hayu cina, biar nggak biasa katanya gitu ya. Kita campingnya malam Jumat guys, bayangin. Dan camping itu pun beliau itu berlima nih, teman aku dan teman-temannya teman aku, anggaplah ya, beliau itu bilangnya kan gak mau sebutin nama ya, A B C D beliau ya, jadi sampai ada 4 orang temannya juga A B C D ya, dimana teman yang A B C ini udah terbiasa lah ya ikut camping dengan beliau. Nah yang si D ini baru-baru nih yang ikut camping, tapi beliau itu bener-bener sompral dan kemudian gayanya itu kayak bener-bener preman gitu ya, beras nggak mau dikasih tahu. Nah yaudahlah nggak apa-apa ya, sampai prepare di gunung itu ada lah ya, niatnya itu campingnya itu kan have fun gitu ya, camping yang menyenangkan, dimana kan campingnya itu dekat benar warung, dekat dengan tempat pipis, tempat kayak gitu ya, WC deket lah. Nah yang si D ini temennya itu dia nggak mau, teman-teman, dia itu benar-benar sompral dan so menjago lah. Udah ngapain cina camping kalau misalkan kayak anak-anak SMP kayak gini mah nggak seru katanya, lebih baik ke atasnya lagi. Dan disitu bener-bener daerahnya itu sepi karena kan nggak mau cekcok-cekcokan, ya udahlah nggak apa-apa ikutin. Nah belum sampai di situ teman-teman aku itu kan lupa ya nggak beli kayu bakar atau apapun, mau beli karena kan emang di sana itu ada yang jual ya kayu bakar itu, satu ikatnya 10.000 dulu itu ya, mungkin sekarang itu udah lumayan mahal ya. Nah pas mau beli kayu bakar beliau tuh bilang nih, udahlah cina gak usah beli kayu bakar nih, saya bawa beduk lah, nanti kita cari aja di hutan. Kan udah disclaimer banget ya bahwa emang kalau misalkan di hutan itu gak boleh bawa pisau, gak boleh bawa beduk, gak boleh asal nebang kan. Tapi ini kan kekeh gitu ya, bahkan dia itu sompral dan sombong, kalau ada apa-apa mah biar ada saya aja. Udah karena emang memutuskan udah terlalu malam juga gitu ya, udah mau hampir malam gitu ya, udah mau jam 5-an, ya udah akhirnya bismillah lah ya, sampai lah ya di tempat lokasi itu. Nah kemudian yang berlima ini memutuskan lah ya dibagi-bagi untuk membangun tenda dan cari kayu bakar. Tadinya emang si D ini yang ngejagoin itu mengusulkan biar saya sendiri gitu yang cari kayu bakar, cuman kan orang-orang teman-teman aku itu kayak khawatir gitu ya, takutnya kenapa ya. Akhirnya kan ditemani ya yang 2 orang ini berkemah, mau dirikan kemahnya, yang 3 orang ini cari kayu bakar. Nah pas kayu bakar ini nyari kan emang kebetulan mau maghrib banget ya, jadi ada pohonnya itu kan mulai agak rapuh kayak gitu ya, dikelilingi pohon rindang kayak gini. Nah si pohon itu sebetulnya pohon agak kecil lah, harusnya kan bisa dibabat ya kan, harusnya mah ya gampang ya. Nah ngeluarin bedognya kayak gitu, kemudian terang kenapa kan 3 orang itu teh aneh gitu ya, kenapa itu padahal nggak ada bekas-bekas kena cacagan bedog gitu teman-teman. Yang anehnya itu padahal udah benar-benar sekuat tenaga gitu ya, kenapa si pohon ini teh benar-benar nggak rubuh gitu ya, nggak keambil kayunya. Nah di situ malah makin aneh gitu ya, ini pohon tapi suaranya terang, jadi sih kayak besi dari bedog ini kayak ngehantem besi kayak gitu loh teman-teman, terang. Nah tadi lama gitu ya, waktu itu nggak terlalu lama juga pikir ya kenapa kayak gini. Nggak di situ nggak terlalu lama juga si orang ini, bukan orang ini aja sih, teman aku dan 3 orang ini pun mendengar suara ketawa kan kayak gitu guys. Jadi bukan kayak suara burung gitu kan, pasti otomatis ini nggak akan mungkin ya kalau misalkan ada burung mah kayak gitu ya teman-teman, ini pasti nggak akan bener nih. Nah 3 orang ini tuh udah perasaan gak enak nih, karena kan diketawain kayak gitu ya, ketawain pun juga kayak ketawa kunti kayak gitu ya. Kemudian ya udahlah, daripada itu si bedognya itu kembali ke sarung dan akhirnya cari kayu bakar yang ranting-ranting seadanya yang di situ, nggak jadi ngehantem-hantem kayak gitu. Nah sampainya kan membuat lah ya api unggun. Kemudian kan karena emang yang si sompral ini pun udah mulai nggak enak gitu ya, karena mungkin beliau juga merasa salah juga, merasa nggak enak juga, dan nggak sampai di situ gitu ya, dia jadi pendiam kayak gitu kan, mungkin ada sesuatu yang dirasa ya, sampai akhirnya ya udahlah
karena udah mau maghrib juga, akhirnya kan dibagi-bagi tugas, ada yang beli makanan juga kemudian. Nah si teman aku ini kebetulan ingin pipis banget guys, karena kan emang udah jauh dari lokasi toiletnya kan, karena emang mereka itu campingnya itu ke yang lebih atasnya lagi, yang lebih sepinya lagi. Nah akhirnya bertiga lah, yang 2 orang cari makanan ke warung yang belah sana yang di bawah, kemudian yang 3 ini nganterlah ke toilet. Nah di sini yang anehnya guys, di sini benar-benar momen yang janggal banget nih guys. Jadi yang 2 orang ini teh ngelihat teman aku yang jalan ke toilet itu, ditanya, dia nggak bilang apa-apa kan, dia nanya itu kemana, itu kadinya lain gitu kan, lain kadinya arahnya gitu buat ke toiletnya. Tapi si teman aku ini teh terus nggak ngedenger ucapan 2 orang itu, malahan ya yang si teman aku yang mau ke toilet ini ngeliat ke belakang itu nggak ada 2 temennya yang ini guys, yang nganter. Tadi kan nganter ya bertiga ya, teman aku sama yang 2 orang itu mau nganter. Nah si teman aku yang 2 orang ini ngeliat teman aku ini, dia benar-benar dipanggil nggak ngeliat nggak apa, terus dia ngelempeng kayak gini. Nah teman aku yang mau ke WC itu nggak ngeliat 2 teman aku itu di belakang kemana, mungkin kesama-sama di sana ya. Nah bingungnya itu ya guys ya, akhirnya kan yang dua orang ini nyari lah ya, nyusul sama teman aku yang 2 orang itu untuk beli makanan ya, nanyain ya kemana sih si Eta, nggak ada kan, harusnya berpapasan ya, karena emang jalannya itu satu arah gitu ya kan, tapi nggak ngelihat guys. Nah temen aku udah beres pipis, ngelihat guys sosok 2 orang di tenda, karena mungkin mungkin capek ya 2 orang tadi itu gak ngebantuin, gak ngikutin ke WC nya. Pas di ini 2 orang nah dia sebadi diam di luar, jam segini gitu ya udah masuk ke tenda, ngapain kayak gitu. Nah udah gak kursi lama, ternyata pas diem kan, kalau misalkan kita diliatin sama seseorang kan ngerasa ya, si temen aku itu kan diem ngerasa ya kayak ada yang ngeliatin terus gitu ya 2 orang. Nah, kan ngeliat gitu ya di tenda, temen aku ada nih 2 orang di tenda ya. Ternyata di sini yang janggalnya banget tuh, pas duduk merenung kayak gitu ya, ngeliatin api unggun yang udah nyala. Nah teman-temannya tuh datang yang ber-4 orang, dia nanya, mana kemana wae cina, kan nanya gitu ya, kamu udah dari mana aja kayak gitu. Bingung kan. Jadi tadi saya di sini terus kirain teman aku itu yang 2 orang di dalam itu teh dia, ternyata bukan dong. Kan di situ langsung ini mah bener guys, kayak gitu guys. Karena kan emang pas udah ngerasanya, teman aku itu ngerasanya ada di sini ya, ada di dalam tenda yang 2 orang itu ya, ternyata datang dong ber-4 yang, karena kan jadi pasangka-sangka, pas cari-cari ternyata jadi yang di dalam tenda 2 orang itu siapa. Udah nggak habis pikir ya, di situ udah benar-benar nggak enak, udah benar-benar mencengkam kayak gitu, karena udah terlalu malam juga. Baru udah ngobrol ya berlima, udah capek juga cuman masak Indomie ya. Tadinya kan udah bawa peralatan buat masak camping ya, karena emang dari awalnya udah kayak rarungsing gitu ya kan. Kemudian ada yang sompral juga. Nah gak fungsi lama, yang si temen C ini kan ngelihat ada yang cewek-cewek dari jarak jauh sih ngeiniin rambut guys, ngebenerin rambut sambil ketawa, sambil ketawa kayak gitu guys. Di situ kan langsung kayak gini ya, takut ke teman aku itu, takut ya mengal aja nah. Padahal teman aku yang itu tuh yang nyerita benar-benar juga ngelihat itu cina di arah jam 10 kayak gitu, ada cewek kayak gitu kan, kayak gitu. Gila tuh bener itu mah ada ya, walaupun sih lama dong. Kayak si suaranya itu sama-sama semakin dekat dan semakin mencengkam guys. Akhirnya udah nggak akan benar ini mah. Dan yang berlima ini sama teman aku masuk ke dalam tenda, ke kemah. Udah dalam ke tenda, YouTube itu hawanya makin mencengkam. Yang si sompral itu otomatis tuh muah muntah gitu ya. Naon kayak gitu kan, mendadak kayak gitu, karena kan emang efek dari nebang kayu itu guys. Karena kan emang kalau misalkan di hutan itu nggak boleh nebang kayu sembarangan guys. Di situ yang satu muntah-muntah, pokoknya saling berdoa, saling menguatkan, karena emang si suaranya itu pun makin kenceng gitu guys. Si suara cewek kayak gitu tuh makin kenceng guys, karena emang kayak gitu teh nyata ya. Yang satu udah mukain pintu karena emang udah nggak kuat gitu, muntah-muntah. Dan teman aku tuh ngelihat sosok pocong guys, yang tingginya itu 2 meter teman-teman. Bayangin, jadi benar-benar pas camping di sana itu benar-benar si di terorannya itu bukan hanya untuk satu hantu guys,
satu kayak gitu, tapi emang kayak banyak kayak gitu guys, ada 4. Jadi udah ngeliat pocong di luar gitu, kemudian si suara yang cekikikan terus mengelilingi sampai akhirnya udah sampai menguatkan, dan kemudian kayak ada badai kayak gitu ya. Soalnya si campingnya itu kan kayak jadi poros perputaran angin kayak gitu guys, sampai teman-teman aku itu megangin si tendanya, semuanya megangin tendanya biar enggak terbang guys, soalnya udah mah anginnya kencang, kemudian ada kayak sosok macan kayak gitu guys. Padahal kan itu nggak akan mungkin ada kayak hewan-hewan kayak gitu ya, si kayak ada kibas-kibasan ekor gitu ke tendanya. Ke tendanya itu ada kibasan-kibasan ekor guys teman-teman, tambah lagi ada suara cekikan gitu. Dan kemudian ya, karena emang benar-benar saling menguatkan, jangan sampai ada yang ngelamun, jangan sampai apa, karena kan hawa-hawanya begitu mencengkam, padahal baru jam 8 malam teman-teman. Karena emang kebetulan cuman itu doang yang campingnya, cuman berlima itu doang teman-teman yang campingnya. Kemudian saling menguatkan, jangan sampai ada ngelamun, tambah lagi yang satu ini muntah-muntah. Nah, satu muntah-muntah ini dia itu bingung guys teman-teman. Jadi malam gitu sambil pusing ya, tapi kalau dipejamkan kayak gitu kayak ngelihat sosok cewek guys. Jadi sosok ceweknya itu kayak melototin kayak gitu guys. Jadi kan takut ya, jadi si badannya itu dia nyerita ya, si Sompra itu ya, kenapa alasan dia diem gitu. Dia itu langsung nyerita guys. Jadi dia itu kalau medemin mata kayak ada cewek yang melototin kayak gini, kayak melototin kayak gitu guys. Tapi kalau di matanya dibukain itu benar-benar nggak ada. Jadi cewek rambutnya panjang melototin terus gitu. Kalau misalkan dia mejem itu dia udah benar-benar pucat semuanya, karena emang benar-benar pertama kan dia kayak dihantui sama, digangguin sama sosok-sosok wanita kayak gitu ya, yang cekikikan kayak gitu ya. Yang kedua dia ngeliat pocong teman-teman, semuanya pun kayak gitu. Sampai akhirnya jam 9 ya, jam 9 kayak mulai lareda. Alhamdulillah semua badai udah nggak ada yang cekikikan lagi kayak gitu. Terus nggak ada yang sosok-sosok kayak harimau, bayangan harimau di tendanya. Nah, ada suara rame-rame. Wah, ini mungkin pendaki yang lain nih yang mau berkemah di sini. Kayak rame banget itu, kayak jalan-jalan rame, kayak rombongan gitu ya, jalan-jalan. Wah, udah mulai seneng ya teman-teman aku. Alhamdulillah sih, udah mulai ada camp ya. Mungkin kan karena bisa saling ngebantu ada apa-apa ya. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, di sini janggalnya juga guys. Pas dibuka ternyata nggak ada apa-apa guys. Jadi yang didengar sama berlima ini teh, keramaian itu teh apa teman-teman. Jadi bener-bener apa ini teh kayak gitu, bener-bener ditutupin lagi sambil serem-serem juga ya, sambil menguatkan, sambil tidur. Dah mau ditidur juga nggak bisa tidur guys, karena emang udah hawanya mencengkam ya. Jadi bener-bener itu kayak bener-bener jurit malam, bener-bener yang satu mah udah bener-bener sakit banget karena emang muntah-muntah terus guys kayak gitu ya. Mungkin karena efek dari nebang pohon sembarangan juga. Nah, kayak gitu. Kemudian akhirnya ya alhamdulillah yang dicita-cita pun kembali ya. Setengah enam akhirnya mereka prepared dan emang nggak benar-benar tidur. Kemudian mengusulkan udah pulang aja, semuanya diberes-beresin. Alhamdulillah ya bisa ke pos-pos penjaga. Nah, pas di pos penjaga ada yang bilang kayak gini, itu cenah ayam nuturkeun. Nah, kita kan langsung kagetnya, nuturkeun naon, pokoknya cenah mending berobat dulu cenah kalian. Ada kan penjagaan di situ ya, karena kan emang ada yang ngeliat ya. Jadi si teman-teman aku yang berlima ini teman aku, dan keempatnya itu benar-benar masih diikutin guys, masih diikutin sama sosok cewek kayak gitu nih. Akhirnya kan yang Sompra yang jago gitu kan, udah weh daripada kenapa ikut ya ke rumah aku, karena emang aku tuh punya nenek katanya yang bisa juga ngobatin. Akhirnya setuju ya, karena kan udah kondisinya benar-benar mencekam banget. Ditambah lagi ya, itu kan campingnya itu malam Jumat, dan teman-teman aku itu udah berlima campingnya, ganjil teman-teman. Nah, udah sampai di rumah teman aku yang so jago awalnya itu, sekarang jadi kayak sakit-sakitan. Kemudian si neneknya bilang dong, belum apa-apa gitu ya, langsung bilang, nah atuh jang cenah ulin teh meni jarambah jauh-jauh teuing. Soalnya kan semuanya juga kaget ya, bulu kuduk berini. Kenapa si neneknya udah tahu? Ternyata kan emang langsung disuruh ambilin air sama kain putih. Nah, masih lama kita disembuhin doa, kemudian muntah dan keluar rambut seukuran segini rambutnya itu kan rambut kayak
kayak kalau kucing muntah gitu loh. Kalau kucing muntah kan ngeluarin muntah-muntahan kayak gitu ya, rambut panjang kayak gini. Nah di situ teh harusnya kata si nenek itu harusnya ini si rambut itu dibalikin lagi ke gunung itu, karena kan ngikut kayak gitu. Cuman karena dilarang juga karena si teman-teman aku itu udah dicirian guys sama penghuni yang sana. Nah kemudian ya udah nggak apa-apa, di si rambut itu teh dimasukin ke kain, kemudian disuruh lemparin ke walungan guys, ke air. Nah udah dilemparin semuanya, yang teman-temannya lainnya disembuhin, mulailah bercerita kenapa jadi seperti ini. Jadi kenapa diteror kayak gitu, ternyata si teman aku itu, si golok yang dipakai nebang itu ternyata emang adaan guys diisi. Dan otomatis itu bukan ngehantem pohon teman-teman, jadi itu teh lagi sundel bolong lagi duduk, itu langsung dihantam guys pakai si golok itu guys. Makanya bunyinya tuh trong trong trong. Jadi secara kasat mata lahiriah kita mah itu kita mau ini pohon ya, tapi kalau misalkan itu teh ternyata lagi ngehantam ngepapas rambutnya sundel bolong guys. Nah kenapa bisa terus dihantui, karena emang si rambut sundel bolong itu teh kepapas guys, kayak gitu ceritanya. Jadi kan nggak ridho nggak rela, kenapa terus diikutin, jadi itu minta bahwa emang si rambutnya itu teh ke bawah sama goloknya itu guys, karena goloknya itu kan ada aura-aura yang diisi. Nah kenapa ada sosok harimau kayak gitu. Nah ternyata sosok harimau itu tuh kayak yang ngelindungi, karena emang udah punya firasat ya, seorang nenek itu ya punya firasat bahwa cucunya itu kenapa-napa. Jadi beliau itu kayak ngirimin khodam untuk ngelindungi lah kayak gitu. Kenapa kan, karena emang udah bener-bener dihantuinya itu udah sama pocong yang 2 meter. Karena kan emang kalau di TV-TV pocong itu kayak dikit ya, ternyata the realnya itu pocong itu tingginya 2 meter. Kemudian dihantui juga sama yang sundel bolong, karena kan emang benar-benar minta rambutnya kembali sebetulnya itu. Nah sampai di Cirian ya. Nah yang ketiga, kenapa misalkan itu suara rame kayak gitu padahal nggak ada, ternyata teman-teman aku itu ngediriin campnya di jalan-jalan menuju singgasananya kerajaan guys. Karena kan emang yang kayak gitu teh gini ya, di kota-kota aja hantunya itu udah serem-serem guys, apalagi di pegunungan kayak gitu. Jadi kenapa rame-rame kayak gitu, ternyata si campnya itu benar-benar berada di tengah jalan menuju singgasana kerajaan yang kayak gitu guys, kayak gitu ya. Pokoknya begitulah cerita serem yang teman-teman saya ceritakan ya, dan emang aku itu menceritakannya sesuai dengan realita apa adanya guys, berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh teman aku sendiri. Jadi sampai di situ dulu ya cerita seremnya. Mungkin pelajaran yang bisa diambil kemanapun kita pergi, kita harus benar-benar bismillah, terus jangan sombong juga. Karena kan apalagi kalau misalkan camping kayak gitu ya, kita itu benar-benar kayak apa ya, harusnya minta izin dulu mungkin ya. Karena kan emang kita itu apa ya, kayak bertamu lah ke rumahnya ya. Karena kan emang di gunung-gunung itu banyak pantangan ya, nggak boleh asal metik, nggak boleh asal pipis, nggak boleh asal nyabut. Soalnya kan bisa jadi pohon yang kita anggap biasa itu padahal kerajaannya, bisa jadi daun yang kita cabut itu ternyata kuping hantu yang kayak gitu. Pokoknya emang kita itu harus tahu apa ya, harus sopan lah kemanapun ya. Mungkin sampai di sini dulu aja. Bagi teman-teman yang punya cerita yang serem, boleh tulis di kolom komentar ya, nanti aku bacain sinek video. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian mau sinek video di cerita serem berikutnya. Serem gak tuh? Bye bye.